Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Berbahagia sekali hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri kenikmatan itu dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan menambah wawasan keagamaan kita dan lebih-lebih kami harapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judulnya adalah sebagai berikut: membuka rahasia dan keajaiban jumlah bacaan zikir yang belum banyak diketahui secara umum. Sudah menjadi kefahaman kita semua bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintah Allah ini sangat umum, tetapi juga sangat bermanfaat sekali bagi seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah dan ingin memohon ridho kepada Allah, agar dengan keridhaan Allah itu manusia akan mendapatkan keutamaan hidup ketika di dunia dan di akhirat kelak. Jadi berzikir itu berharap kebaikan dari Allah ketika di dunia dan di akhirat, seperti yang kita mohonkan kepada Allah bahwa kita ingin hidup baik ketika di dunia dan di akhirat nanti. Berkaitan dengan itu, dengan zikir yang tadi sudah disampaikan di dalam Al-Quran, zikir yang banyak. Nah, ini bagi orang awam belum tentu itu bisa memahami secara benar, karena memang orang awam seperti kami, orang awam, maka ini perlu belajar. Di sini kami hanya berbagi tentang ilmu yang sedikit saja kepada saudara-saudaraku, tetapi mudah-mudahan harapan kami besar manfaatnya untuk kita semuanya. Jumlah bacaan di dalam berzikir itu di dalam Al-Quran sudah disampaikan berzikir yang banyak. Jadi memerintahkan zikir yang banyak. Setiap saat dan setiap keadaan kita diminta untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya. Namun bagi orang umum, pendapat itu, perintah itu, yang banyak itu belum tentu bisa dimengerti dengan sebaik-baiknya. Sehingga zikir itu bagi orang umum yang tidak pernah berzikir itu juga membutuhkan yang namanya latihan. Mengapa perlu latihan? Karena dengan berlatih maka seseorang yang berzikir dari yang ringan kemudian ke yang banyak itu bisa terlatih dengan baik. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan sesuatu dengan banyak lebih dulu tanpa berlatih dari yang sedikit dulu. Oleh karena itu, di sini kami perlu
menyelaraskan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya amal dan perbuatan yang dicintai Allah adalah rutin walaupun hanya sedikit. Nah, di sini ada kata rutin tapi meskipun hanya sedikit. Lebih baik daripada banyak tapi tidak rutin. Untuk itu maka diambillah sejumlah bacaan dengan dasar. Bacaan dzikir tadi dengan dasarnya yang pertama, tentu itu kalau Al-Quran bahasanya berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian ini untuk memahami ini Nabi sudah memberikan memberikan contoh dari hal-hal yang sangat mudah dan sudah sering kita lakukan ketika kita berdoa sesudah sholat fardu itu. Misalnya Nabi sudah menentukan bahwa bacaan tasbih itu 33 kali, bacaan tahmid itu 33 kali, bacaan takbir itu 33 kali, dan hauqalah itu 1 kali setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu. Itu sudah dicontohkan kepada Nabi. Nabi juga mencontohkan bahwa di dalam hadis yang secara umum beliau mengatakan bahwa setiap malam Nabi itu bertobat tidak kurang dari 70 kali. Atau kata-kata tobat itu dengan istighfar. Berarti Nabi itu minimal beristighfar itu 70 kali. Itu ada contoh-contoh yang disampaikan kepada Nabi. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum kalau itu. Yang berikutnya, yang kedua, yang dipakai di dalam membaca dengan jumlah bacaannya itu adalah kita biasanya mendapatkan ijazah dari para ulama atau para kiai. Kemudian yang berikutnya, rahasia yang berikutnya itu yang pertama dari Nabi ya, kemudian yang kedua dari ulama, dan yang ketiga itu misalnya genap ya 100, 200, 1000. Nah, ada yang kita menerima ijazah bahwa membaca sholawat Jibril itu yang ingin baik itu sehari semalam 1000 kali, dan itu sedikit sekali dan sudah banyak diamalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada pula yang dihubungkan dengan sesuatu hal. Misalnya ada bacaan 3 kali, silahkan baca 3 kali doa ini. Nah, doa yang banyak, yang paling kecil itu adalah 3. Mengapa 3? 3 itu ganjil, berarti disenangi oleh Allah. Ganjil tapi yang cukup, itu ya 3 itu. Kemudian bacaan ada yang dibaca 7 kali. 7 kali bacaan. Misalnya membaca setelah sholat bagi yang sudah terbiasa itu fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah, itu sampai ila akhir itu 7 kali ya. Itu juga kita dapat dari ulama. Mengapa 7 kali? Karena Allah menciptakan banyak makhluk berjumlah 7. Jadi makhluk yang diciptakan Allah itu di situ ada rahasia 7. Ya. Seperti langit 7, hari juga 7, dan seterusnya. Kemudian ada juga 19. Bacaan zikir ada yang 19. Mengapa 18? Karena 19 itu adalah sama dengan huruf basmalah atau bismillah itu sebanyak 19. Jadi kalau kita berzikir 19 itu juga sangat baik karena itu sama dengan banyaknya huruf di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quran, yaitu di surat Al-Fatihah yang bismillah itu jumlahnya 19. Begitu juga ada yang memberikan penjelasan bahwa 19 itu juga jumlah neraka itu juga 19. Begitu pula dengan orang, ada kita sering mendengar bahwa membaca
Sajaratun Nuqud misalnya 313. Itu juga ada rahasianya. Karena ternyata jumlah Rasul dan Nabi itu berjumlah 313 dan seterusnya. Begitu pula ada pula yang dihubungkan dengan huruf hijaiyah, yaitu abjadun, hawazun, dan seterusnya. Misalnya saja sebagai contoh kata lafal Asmaul Husna, latifun, latif, itu para ulama menganjurkan untuk membaca surat lafal al-latif itu, asma al-latif itu sebanyak 129. Ya, karena mengapa? Lam itu berjumlah 30, tok itu berjumlah 9, ya itu berjumlah 10, fa itu berjumlah 80, dan jumlahnya 129. Maka ada ulama yang memberikan fatwa seperti itu. Selanjutnya, kepada saudara-saudaraku, kembali kepada asal perintah Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Maka bila tidak mampu, silahkan diatur sendiri dengan bilangan-bilangan tadi, ya. Dengan catatan makin banyak berzikir, maka makin cepat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak, makin banyak pula pahala yang dihasilkannya. Jadi tadi itu hanya sedikit kita membuka rahasia apa yang sering disampaikan oleh para ulama kepada kita dalam mengajarkan doa-doa dan zikir kepada kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuka rahasia jumlah bacaan zikir yang sering kita terima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah. Dan alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik, wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.